Bunda, sensasi sesak dan ngap itu susah banget hilangnya. Tolong bagi tipsnya gimana cara mengatasinya, dan juga setelah makan nasi itu pasti langsung mual. Ini gimana sih? Di sini aku akan berikan step by step cara mengatasinya ya, dan juga apa saja yang harus kita hindari. Pastikan kalian tonton video yang sampai selesai, bantu ke subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf ya, malam ini aku nggak bisa live karena lagi ada beberapa kerjaan yang harus aku selesaikan. Tapi di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan kalian ya. Kemarin aku live cuman sebentar juga karena memang akhir-akhir ini aku lagi sibuk banget ya. Di sini aku bakal bahas lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan kemarin tuh banyak banget yang curhat terkait KB. Jadi untuk KB ini ada yang mengandung hormon, ada juga yang enggak. Jadi pada saat itu saya pakai ya, aku pakai yang spiral atau yang IUD. Jadi kalian boleh konsultasikan dulu nih ke dokter kalian kira-kira mana yang cocok. Kalau aku pada saat itu udah nyobain yang suntik, kemudian yang suntik sebulan, 3 bulan, tapi memang nggak cocok ya. Jadi saya ganti dengan menggunakan IUD atau spiral. Teman-teman juga boleh konsultasi dulu ke dokter ya. Nah, kemudian selain itu juga sering banget mengalami sensasi ketika mau datang bulan. Ini hal yang sama saya alami juga. Jadi kalau misalnya mau datang bulan itu pasti sensasinya ada aja ya. Kadang mual ya, perih, perutnya nggak enak. Selain itu juga keleyengan. Itu sering banget dialami oleh penderita asam lambung. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan bahas lagi seputar pertanyaan kalian ya. Ini juga ada yang ngucapin semoga berkah Bunda ya. Ini menjadi perkara yang penting buat kita semua. Jadi memang sensasi asam lambung itu tidak hanya dialami oleh kita ya. Di Indonesia, di luar negeri juga banyak yang mengalami hal ini. Dari berbagai daerah, banyak banget yang ngechat aku ya, yang nelfonin aku. Tapi kalau misalnya belum dijawab, mohon maaf ya, karena aku juga punya kegiatan atau punya kesibukan lain. Nah kemudian semalam itu ada Wong Jowo, semalam ketinggalan, gak apa-apa ya. Jadi teman-teman juga bisa hadir di live aku. Tapi kalau misalnya nggak live jangan kecewa ya, karena aku itu live-nya biasanya tiba-tiba aja gitu ya. Assalamualaikum Bun, kenapa sesaknya masih ada terus terasa berat di tenggorokan? Nah teman-teman, jadi sensasi asam lambung itu menurut aku 1001 sensasi ya. Dan yang paling sering aku alami saat itu adalah perut begah, sendawa, kembung. Nah kalau misalnya udah salah makan, udah kecapean, udah kurang tidur, makanan aku nggak dikunyah halus, kemudian makannya berlebihan, habis makan langsung tidur, itu pasti ngalamin hal ini. Dan penderita asam lambung itu sering banget mengalami masuk angin. Jadi kita tuh nggak boleh telat makan. Kalau misalnya kena kipas angin aja bisa kita masuk angin. Jadi kalau misalnya kalian pakai kipas angin, pantulkan ke tembok aja ya. Jadi pantulan dari tembok itu yang mengenai badan kalian agar tidak mudah masuk angin. Nah jadi aku bakal bahas gimana sih cara mengatasi sesak. Kenapa sih masih sering ngap? Ini sering banget dialami oleh penderita asam lambung. Kenapa? Karena asam lambung itu naik ke dada, jadi menghampiri paru-paru. Biasanya kita tuh kayak berat, ngap. Itu adalah karena asam lambung juga. Ini kenapa terjadi Bun? Biasanya kita itu sering banget mengkonsumsi minyak-minyakan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian masih sering ngalamin kayak sesak, ngap, hindari dulu makanan goreng-gorengan ya. Mau pakai gorengannya sedikit atau banyak, jangan dulu. Karena minyak itu sangat berpengaruh teman-teman sama sensasi yang namanya ngap atau kayak nafas pendek. Jadi dihindari dulu ya. Karena minyak itu kurang bagus, apalagi kalau misalnya kita udah konsumsi masuk ke tenggorokan, itu nggak enak banget. Biasanya menyebabkan gatal, mengganjal, dan dada kita berat. Kemudian yang kedua, kita wajib banget menghindari tepung-tepungan. Tepung itu juga wajib kita hindari kalau misalnya sensasinya kayak dada berat, ngap, sesak. Itu dihindari dulu ya. Karena tepung-tepungan itu juga bisa memicu ya, atau cepat memicu naik asam lambung. Kemudian yang ketiga adalah susu. Susu kayak kemarin ada yang nanya, Bunda boleh nggak sih aku konsumsi susu ultra? Kalau bisa hindari dulu ya kalau misalnya lagi ngap ya atau sesak. Kalau susu ESR Gomilku boleh nggak Bun? Kalau lagi ada sensasi ngap, begah,
jangan dulu ya. Jadi teman-teman, hindari dulu susu apapun kalau lagi ada sensasi ngap. Bun, tapi kan ada dipromosiin katanya susu yang untuk mencegah kayak ngap gitu ya. Banyak banget tuh iklan-iklan dimanapun. Tapi kalau menurut aku sih ya dihindari dulu. Mendingan teman-teman pakai cara yang alami dulu ya, seperti minum air putih yang hangat. Kemudian selain itu juga konsumsi jahe sama kunyit. Itu menurut aku cara yang paling ampuh pada saat kita misalnya engap, begah ya. Jadi hindari dulu susu. Kemudian selain itu juga hindari makanan-makanan yang gurih ya. Jadi kalau makanan yang gurih-gurih itu dihindari dulu teman-teman, karena itu bisa menjadi pemicu ya. Karena kalau misalnya kita itu kambuhnya dari makanan kayak minyak, gorengan, selain itu juga tepung, kemudian gurih-gurih, itu pasti sensasinya begah, sendawa, dan engap. Biasanya juga dada berat. Dan tiba-tiba kadang kita perutnya itu kayak sakit, dan biasanya itu banyak gasnya, bunyi-bunyi, kerucuk-kerucuk, dan selain itu juga dadanya sakit, berat, kadang nusuk-nusuk, dan lainnya sebagainya. Jadi hindari dulu ya untuk makanan-makanan tersebut. Kemudian untuk minumannya adalah hindari kafein, soda, kopi, mau teh apapun kalau bisa hindari dulu, karena itu bisa menyebabkan sensasi tersebut muncul. Nah selain itu juga makanan apalagi tentunya cabai itu juga nggak boleh dikonsumsi. Buah-buahan kayak nangka juga ya dihindari, yang mengandung gas, sayur-sayuran putih juga dihindari. Nah, kemudian solusinya gimana dong Bun? Kalau kita sudah menghindari makanan dan minuman tersebut, cara yang pertama adalah tenangkan pikiran. Karena biasanya kalau misalnya dada kita udah berat, ya pasti cemas. Aduh, kenapa ini? Pasti gelisah. Jadi pertama adalah duduk, boleh selonjoran atau angkat kaki di atas lutut, kemudian merem. Aku tuh kadang atur sambil lakukan pernafasan diafragma. Tarik nafas dari hidung, lalu hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Lakukan sering mungkin. Setelah itu konsumsi air putih yang hangat ya, atau yang suam-suam kuku. Jangan yang panas banget, suam-suam kuku aja. Itu bisa meredakan. Nah kalau misalnya belum makan, bisa makan dulu ya bubur atau nasi putih yang lembek-lembek. Kemudian kalau misalnya nggak ada obat lambung di rumah, bisa konsumsi kunyit sama jahe, digeprek aja, direbus. Konsumsi itu bisa melegakan tenggorokan, bisa melegakan dada yang lagi engap, sesak. Nah Bunda, kalau misalnya obat herbalnya apa sih yang paling ampuh? Pada saat itu aku pakai madu Z-Smart. Ini bagus ya, ini khusus untuk lambung. Jadi ini bisa dikonsumsi 3 kali sehari ya, kalau lagi kambuh 3 kali sehari sebelum makan ya. Kalau misalnya nggak ada, boleh pakai kunyit yang biasa aja. Kunyit, jahe, serai boleh dicampurkan semuanya, digeprek, masukkan ke panci, kemudian tambahkan gula aren. Kalau lagi nggak ada gula aren, boleh pakai madu. Tapi yang penting jangan pakai gula yang putih biasa, jangan. Ya. Kemudian selain itu juga, kalau misalnya udah konsumsi obat, tapi kalau misalnya ada obat dokter di rumah boleh, kayak omeprazol, sukralfat, Revamid, boleh dikonsumsi sesuai dengan aturan dari dokter. Tapi kalau misalnya nggak ada, untuk pertolongan pertama konsumsi jahe aja, kunyit sama serai. Tapi kalau misalnya ada di rumah, madu Z-Smart, boleh konsumsi madu Z-Smart. Kalau misalnya obat-obatan yang dijual bebas di luar ya, di apotik, boleh konsumsi kayak polisilen, itu bagus. Kemudian bisa konsumsi Herbavomix, atau bisa beli sukralfat impepsa yang ada warna pink hijau sama putih. Itu bagus karena ada salah satu dokter juga yang menyarankan stok ini aja di rumah. Jadi kalau sewaktu-waktu kambuh boleh konsumsi ini. Yang penting dikonsumsinya secara tepat, dan kita tuh konsumsinya teratur, jadi itu bisa membuat kita cepat membaik. Dan tentunya pada saat mengkonsumsi obat-obatan tersebut harus memperhatikan pola makan, yang hindari makan-makan tersebut ya, istirahat yang cukup, kemudian kontrol pikiran agar nggak cemas. Kemudian selain itu juga silakan melakukan meditasi atau relaksasi. Jadi badan kita harus rileks juga, karena kalau misalnya udah tegang, udah pikiran kemana, itu nanti pasti makin enam. Jadi lakukan meditasi, relaksasi. Caranya gimana?
putar, ambil YouTube di handphone atau di PC atau di laptop, putar musik relaksasi atau relaksasi khusus pejuang asam lambung atau penderita asam lambung, itu nanti langsung muncul. Jadi kalian boleh dengerin musiknya ya, kemudian sambil melakukan gerakan-gerakannya. Tapi kalau misalnya aduh nggak mampan bun, aku masih cemas aja nih bun, boleh dengerin ruqyah. Kadang aku nonton film-film kesukaan aku ya, dilakukan itu. Kemudian selain itu juga mandinya ini perlu diperhatikan, mandi pagi dan sore pakai yang suam-suam kuku yang hangat. Tapi sebelumnya itu uap diri kalian dulu nih, air mandinya itu masak air yang sampai mendidih, kemudian tetesin 5 tetes aja minyak kayu putih ke dalam bak mandi kalian, dihirup. Jadi itu nanti bakalan legah di tenggorokan, legah di dada kita. Itu enakan ya, lakukan itu secara rutin. Kemudian setelah mandi juga balurin lagi seluruh badan kalian dengan menggunakan aromaterapi, pakai baju yang longgar-longgar. Lanjut setelah itu konsumsi air hangat sambil ngemil atau sambil makan. Makannya diperhatikan, porsinya kecil, harus dikunyah halus. Jangan sampai makan terburu-buru, itu nanti bakal menimbulkan sensasi lagi. Jadi seperti itu ya terkait masih sering ngap. Kemudian lakukan olahraga ringan juga ya, treadmill atau berjemur di matahari pagi, itu bagus banget ya. Lama-lama nanti akan sembuh. Dan intinya jangan ngeluh, karena kalau kalian misalnya makin ngeluh, itu sensasinya makin muncul dan susah sembuhnya ya. Jadi untuk kakak Nazma Karisa, semoga nonton video ini. Kemudian ini ada Yulis Sahabat, bun kenapa ya suami aku kalau makan nasi kadang mual, mulai gimana gitu, kalau makan lain enggak bun, mohon pencerahannya. Jadi kalau makan nasi mual itu perlu dilakukan pengecekan dulu. Tapi saran aku, kalau misalnya dia masih belum cocok makan nasi yang lembut-lembut juga nggak bisa, ataupun mungkin bubur juga nggak bisa konsumsi dulu kayak tepung Garut, ataupun bisa air tajinya, jadi airnya aja kuahnya. Tapi kalau misalnya aduh nggak bisa juga nih bun, konsumsi bubur nggak bisa, pasti mual, saran aku cek ke dokter dulu ya. Nanti biasanya dokter akan berikan obat-obatan mual ya. Dan saran aku sebelum ke dokter bisa coba dulu konsumsi air gula. Jadi ambil air hangat, kemudian tambahkan gula setengah sendok, itu dikonsumsi sebelum makan. Biasanya aku kayak gitu ya. Jadi caranya itu cukup mudah. Sebelum makan nih, ambil air di gelas yang panas ya, yang sum-sum kuku, tambahkan gula setengah sendok, kemudian minum dulu ya setengahnya sampai setengahnya, sekitar 3-5 teguk. Kemudian tunggu 15 menit, lalu makan nasi. Setelah makan nasi ya masih ada sisa minum tersebut, tunggu lagi sekitar 10 menit baru konsumsi. Kalau aku sih membaik ya kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak membaik juga, udah mencoba hal tersebut, saran aku silakan konsultasikan ke dokter agar lakukan pengecekan lebih lanjut atau akan diberikan obat-obatan yang cocok. Nah kemudian ini ada perut keras sebelah kanan, ini sering banget aku bahas ya. Itu biasanya juga dari sensasi asam lambung, jadi jangan mengangkat beban-beban yang berat. Kemudian hindari berbaring setelah makan. Dan saran aku kalau misalnya perutnya masih sering keras, dikompres aja dengan menggunakan air hangat ya pada subuh-subuh atau sebelum makan dan minum. Jadi di botol, taruh di botol, kemudian dikompres di area yang di ulu hati, di perut yang kanan atau yang kiri yang keras itu. Lakukan itu sesering mungkin. Kemudian perhatikan juga setelah dikompres, konsumsi air hangat yang suam-suam kuku ya. Intinya jangan kecapean, jangan mengangkat beban yang berat, dan jangan terlalu lama duduk. Karena terlalu lama duduk itu juga bisa berefek kemana-mana ya. Bisa menyebabkan ambeien ya, bisa menyebabkan sakit pinggang, bisa menyebabkan anyang-anyangan, dan banyak banget sensasi yang dialami. Jadi seperti itu ya, ini pertanyaan kalian, semoga bermanfaat. Dan yang sudah bertanya semoga nonton video ini ya. Terima kasih juga buat kalian yang selalu setia menonton video-video aku. Dan selanjutnya ingin bertanya aku bahas apa lagi, silakan komentar di bawah ini ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian share kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.